Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Sebelum kalian menganalisis, kalian harus tahu apa saja yang termasuk ke dalam struktur teks anekdot dan apa saja unsur kebahasaan teks anekdot, agar mempermudah kalian dalam menganalisisnya nanti. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita. Yang pertama, ada struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot terbagi menjadi 5, yaitu diantaranya adalah: yang pertama, abstraksi. Abstraksi adalah gambaran awal dalam sebuah cerita anekdot. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah pengenalan, mulai dari tokoh, kondisi, latar atau setting, dan lain sebagainya. Yang ketiga, krisis. Krisis adalah ketika puncak masalah terjadi. Biasanya, krisis diisi dengan sindiran yang akan ditujukan pada seseorang atau sekelompok orang yang ada di cerita. Krisis pada suatu anekdot bisa terjadi berulang kali, tergantung ceritanya. Keempat, reaksi. Reaksi adalah tanggapan yang diberikan orang sekitar terhadap krisis yang telah diberikan. Banyaknya reaksi tergantung dengan banyaknya krisis yang ada dalam cerita. Yang kelima, koda. Koda adalah bagian akhir cerita yang menunjukkan situasi terakhir pada setting cerita. Koda adalah bagian penting yang harus ada di dalam sebuah anekdot. Berikut ini adalah contoh struktur teks anekdot yang berjudul mengukur kedalaman banjir memakai badan. Abstraksi. Banjir merupakan fenomena alam yang kerap terjadi di beberapa kota besar di Indonesia, khususnya ibu kota tercinta, Jakarta. Pada tahun 2015 kemarin, menjadi berita utama di berbagai media sosial. Orientasi. Banyak sekali yang meliput mengenai betapa memprihatinkannya kondisi area yang terkena banjir. Krisis. Namun, dalam peliputan berita, para jurnalis kerap mengalami kesulitan dalam melakukan pelaporan banjir yang melanda, karena orang Jakarta tidak mengukur dengan satuan sentimeter, meter, dan inci, tapi menggunakan ukuran sendiri, yaitu dengan ukuran mata kaki, dengkul, betis, pinggang, bahkan dada. Keempat, reaksi. Apalah daya si jurnalis tersebut, mau tidak mau ia harus tetap melaporkan berita sesuai pemikirannya. Koda. Akhirnya liputan mengenai banjir tetap bisa terlaksana dengan baik dengan menggunakan ukuran sentimeter. Yang kedua, unsur kebahasaan teks anekdot. Teks anekdot memiliki 6 unsur kebahasaan yang khas, yaitu yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kedua, menggunakan kalimat retoris atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Tiga, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian, lalu. Keempat, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, dan berjalan. 5. Menggunakan kalimat perintah. Keenam, menggunakan kalimat seru, khusus untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog. Penggunaan kalimat langsung sangat dominan. Berikut contoh unsur kebahasaan teks anekdot. Kalimat peristiwa masa lalu, contohnya pada masa lalu, pada saat itu, dan lainnya. Contoh kalimat retoris. Apakah Anda mau sukses?
Apakah Anda mau masuk surga? Kalimat konjungsi, contohnya kemarin, ketika, kapan, dan lainnya. Kalimat kata kerja, contohnya aku sedang makan, ibu sedang memasak, ayah mencuci mobil, dan lain-lain. Kalimat perintah, contohnya biasanya menggunakan tanda seru. Contohnya, ambilkan buku itu. Pergilah dari sini. Kalimat seru, contohnya, alhamdulillah saya mendapatkan ranking 1. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salah hilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.